Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu lagi dengan channel Maobat, makalah orang tobat. Kali ini saya akan membahas tentang teroris dan bahayanya homofon. Maksudnya, ketika istilah homofon ini disalahgunakan. Mari kita mulai dengan suatu contoh. Mari kudu jadi teroris. Kumaha ayeuna jang? Alhamdulillah Bapak. Mane kudu jadi teroris. Teu tiasa Bapak. Mane teu ngaguguku aing? Hapunten Bapak. Nyang algawa kolot oge jihad Bapak. Dasar maling kundang sia. Ya, barusan Luke mengatakan kata jihad kepada bapaknya. Yang dimana jihad itu diartikan sebagai menyayangi orang tua. Atau bersungguh-sungguh menyayangi orang tua. Mengapa demikian? Menurut kamus bahasa Arab, kata jihad memiliki kesamaan bunyi huruf atau homofon. Ya, sebenarnya agak mirip, tapi beda makna. Lebih singkatnya, mari kita baca dalam kamus ini. Kata jihad yang bermakna berjuang atau perjuangan dibaca jahada, di mana ja-nya memiliki dua harokat dan ha-nya ha besar, ha, yang artinya bersungguh-sungguh, berjuang, perjuangan, mengeluarkan tenaga semaksimal mungkin. Lalu ada kata jahada yang memiliki silabel yang sama dengan jahada. Namun artinya berbeda. Jahada ini memiliki arti menyangkal, membantah, mengingkari. Dengan demikian, ini bisa menjadi fatal. Ketika di dalam Al-Quran ada dua kata tersebut. Antara jahada dan jahada tidak bisa dibedakan karena orang yang awam tidak akan mengerti. Mereka akan menyangka dua kata tersebut adalah kata yang sama, yaitu jihad. Di mana orang yang Islamofobia tidak suka kata jihad. Dan apalagi sekarang umat Islam berjumlah semakin banyak, sekitar 2 miliar lebih umat manusia. Jadi agama Islam sekarang berada di urutan kedua setelah agama Kristen. Dan mungkin Anda ingat ketika dalam Al-Quran orang kafir tidak menyukai kata unzurna, tetapi mereka memilih kata roina. Bisa jadi orang yang tidak menyukai Islam menggunakan slip tongue atau kepeleset lidah agar makna yang sesungguhnya itu diselewengkan dan akhirnya kita tidak akan paham dengan maksud artinya. Agar lebih jelas, mari kita lihat Al-Quran surat Luqman ayat 15 dan ayat yang 32. Lalu surat Al-Ankabut ayat ke-6 dan ayat 47. Dari segi bahasa, jahada yang artinya berusaha sungguh-sungguh, melakukan sebaik mungkin, bersemangat, dan bisa bersifat maksa. Dalam surat Luqman ayat 15, kita bisa melihat adanya majas pertentangan, di mana jika orang tua atau yang orang lainnya memaksa kita dalam dosa kesyirikan, maka kita hadapi dengan adab dan kasih sayang. Kita berusaha bicara dengan lemah lembut, kesabaran, dan menggunakan sikap persuasif. Karena mereka lah orang tua yang mengurus dan melahirkan kita. Yang kedua, dalam surat Al-Ankabut ayat ke-6, menggunakan kalimat sebab akibat di mana isinya tiada hasil tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Selanjutnya,
Dari segi bahasa, kata jahada yang artinya mengingkari, menyangkal, menutupi, dan membodohi. Pertama, dalam surat Luqman ayat 32, menggunakan kalimat sebab akibat dan majas pertentangan, di mana ada dua jenis keadaan. Ada orang yang setelah datang musibah, dia akan tetap taat, dan ada juga yang menjadi ingkar. Yang kedua, dalam surat Al-Ankabut ayat 47, menggunakan kalimat sebab akibat dan majas pertentangan, di mana saat Allah mewahyukan kitab-kitabnya yang dibawa oleh rasul-rasulnya kepada umat masing-masing agama, ada yang masih beriman dan ada pula yang ingkar. Hikmahnya, pertama, kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena jihad terbesar manusia ialah bagaimana mengendalikan hawa nafsunya dan menggunakan adabnya. Karena jihad itu memperjuangkan sesuatu di dalam kelelahan. Dan kelelahan itu bisa membuat manusia menjadi emosi. Di sana, manusia belajar mengendalikan dirinya dan melakukan hal yang baik dan benar. Yang kedua, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, di mana adanya pertentangan batin di saat diberi cobaan oleh Allah. Apakah manusia tetap beriman atau ingkar? Apakah tetap taat pada kitab suci atau meninggalkannya? Terima kasih telah menyaksikan videonya. Jangan lupa klik lonceng, like, subscribe-nya, lalu share penempaan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.